Percaya gak percaya, apa yang dialami Andi ini benar-benar di luar nalar. Langit gelap, petir sesekali menyambar, bikin suasana makin enggak bersahabat. Andi lagi nyetir sendirian di jalan kecil menuju desa terpencil tempat dia ada proyek survei lapangan. Jalanan becek, licin, dan hampir enggak ada penerangan. Cuma lampu mobil yang jadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan hutan dan ladang yang mengapit jalan. Tiba-tiba, brak, ada suara keras, seperti tabrakan. Rem mobil Andi mengerik, jantungnya berdetak kencang. Dia keluar mobil sambil bawa senter HP. Beberapa meter dari mobilnya, dia lihat sebuah motor terguling menabrak pohon. Di sampingnya, seseorang tergeletak. Andi langsung lari, mengecek kondisi korban. Korban itu enggak sadar, napasnya lemah, dan darah menetes dari pelipisnya. Andi sempat panik, desa ini jauh dari kota. Enggak ada rumah warga di dekat situ, apalagi rumah sakit. Sinyal HP, jangan ditanya, putus nyambung, bahkan seringnya hilang total. Tapi Andi bukan orang yang gampang menyerah. Dia tahu, di ujung desa ada bangunan tua, bekas rumah sakit yang katanya sudah enggak dipakai lagi sejak puluhan tahun lalu. Warga bilang tempat itu angker. Banyak kejadian enggak masuk akal terjadi di sana. Tapi malam itu, Andi enggak punya pilihan lain. Dia mikir logis, daripada korban kehujanan dan tambah parah. Lebih baik dibawa ke sana buat berteduh dan stabilisasi awal sambil nyari sinyal atau menunggu mobil bantuan lewat. Dengan sekuat tenaga, Andi menggotong korban dan jalan kaki menuju rumah sakit tua itu. Bangunannya gelap gulita, tertutup dedaunan liar, jendela-jendelanya pecah, cat dinding mengelupas, dan pintunya berderit saat dibuka. Begitu masuk, aroma menyengat menyambut, campuran antara bau obat-obatan lama, debu, dan sesuatu yang enggak bisa dijelaskan. Langkah Andi bergema di lorong panjang. Lampu senter HP-nya menyorot dinding berlumut dan lantai retak. Andi masuk ke salah satu ruangan bekas ruang rawat. Tempat tidur berdebu, tapi cukup kokoh. Dia baringkan korban, lalu coba nyari sinyal buat hubungi ambulans. Sia-sia, sinyal masih hilang. Andi berjalan ke dekat jendela, bahkan naik ke bangku, tapi tetap nihil. Saat dia kembali ke ruang korban, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Suasananya berubah, udara di dalam jadi dingin banget. Dinding seperti bernapas, dan samar-samar terdengar suara, bisikan. Pelan, seperti suara orang mengadu, atau minta tolong. Andi menegang, mungkin suara dari luar, pikirnya. Tapi saat dia keluar ruangan, suara itu makin jelas. Kayak datang dari ujung lorong. Dia maju pelan-pelan, cahaya senternya menyorot sepanjang lorong. Tiba-tiba, lampu senter meredup. Dan dari kegelapan, muncul sesosok bayangan putih. Berdiri diam, enggak bergerak. Rambut panjang menutupi wajahnya, kakinya enggak menyentuh lantai. Andi beku, jantungnya kayak mau copot. Dia balik badan, mau lari, tapi dua mata merah menatap langsung di depannya. Itu dia. Sosok tadi muncul di depan Andi. Mukanya pucat, matanya merah menyala, dan tangannya penuh darah. Tanpa suara, dia angkat tangannya, menyentuh bahu Andi. Sekejap, semuanya terasa beku. Andi enggak bisa gerak, napasnya berat, suaranya lenyap. Tapi, di tengah ketakutan itu, otaknya masih bekerja. Dia ingat satu hal, doa. Dia baca doa dalam hati, semua yang dia tahu. Perlahan, sosok itu mundur, lalu menghilang. Tapi, belum selesai. Suara cekikikan mulai terdengar. Bukan satu, tapi banyak. Suara wanita, anak-anak, bahkan suara berat seperti pria tua. Semuanya tertawa, tawa sinis, tawa penuh ejekan. Hati Andi makin ciut. Dia tutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Dinding seperti bergerak, bayangan lewat cepat di setiap sisi. Andi lari balik ke ruangan. Tapi begitu sampai, korban itu hilang. Tempat tidur kosong, tidak ada jejak, tidak ada noda darah, tidak ada apa-apa. Andi panik. Dia teriak, "Mas, mas, di mana kamu?" Tiba-tiba, tepuk, ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Perlahan Andi menengok, korban itu berdiri, tapi bukan seperti tadi. Matanya merah, senyumnya menyeringai, tubuhnya pucat dengan luka yang menganga. Dia menatap Andi dan berkata dengan suara berat dan dingin, "Terima kasih, karena sudah membawaku kembali." Andi mundur, jantungnya serasa berhenti. Dia sadar,
Ini bukan manusia, bukan korban kecelakaan biasa. Dia sudah bangkitkan sesuatu. Ruangan itu mulai berubah. Dindingnya menghitam, lantai seperti dipenuhi darah. Tangisan dan jeritan terdengar dari berbagai arah. Sosok korban itu melayang, mendekati Andi dengan senyum mengerikan. Tepat saat Andi nyaris pingsan, suara sirene ambulans terdengar. Cahaya lampu merah biru menyorot masuk ke jendela. Dan seketika, semuanya lenyap. Sosok itu menghilang. Suara-suara berhenti. Rumah sakit kembali sunyi. Andi lari keluar, jatuh bangun menuju ambulans. Para medis langsung membawanya masuk. Tubuhnya gemetar, bajunya basah oleh keringat dingin. Dan tahu apa yang lebih menyeramkan? Para medis enggak menemukan korban kecelakaan. Enggak ada mayat, enggak ada motor, enggak ada apa-apa. Cuma bekas tapak kaki Andi, satu-satunya bukti bahwa dia memang masuk ke dalam rumah sakit itu. Sejak malam itu, Andi enggak pernah lagi menyentuh jalur desa itu. Bahkan sekadar dengar nama rumah sakit itu saja, dia bisa sesak napas. Traumanya nyata, matanya selalu berkaca-kaca kalau cerita. Dan satu hal yang dia bilang terakhir kali, jangan pernah masuk tempat yang sudah ditinggalkan manusia, karena mungkin itu bukan berarti tempat itu kosong. Coba bayangkan kalau kalian yang ada di posisi Andi. Berani enggak? Kalau kalian pernah mengalami hal aneh juga, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini biar kalian enggak ketinggalan kisah horor seram lainnya. Dan SHARE ke teman-teman kalian biar mereka juga ikutan merinding bareng. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye, dan hati-hati kalau lewat bangunan kosong malam-malam.